الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا رب تم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمات وأحيا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, tak ada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kemarin kita kumandangkan takbir, kita kumandangkan tahmid, kita agungkan Allah dan kita kecilkan diri kita. Maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala upaya, dengan komitmen diri kita untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Dan di waktu yang sama marilah kita kerjakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Kesediaan hati untuk terus-menerus menjalankan segala perintah Allah dan kesediaan hati untuk terus-menerus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Ada dua ibadah tahunan yang terjadi di setiap hari raya Idul Adha. Yang kedua ibadah itu yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Namun pada situasi saat ini kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda.
Semoga Allah segera menghilangkan virus tersebut. Dan juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dalam setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, kajian tentang hikmah ibadah, kajian tentang hikmah kurban sudah menjadi hidangan setiap bulan Dzulhijjah, terutama pada khutbah-khutbah Idul Adha. Namun pada kesempatan yang mulia ini perlu ada cara pandang baru, sehingga setiap kajian memiliki warna dan corak yang berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setidaknya ada 4 kepribadian yang tidak boleh terkikis, yang tidak boleh luntur oleh pandemi bagi seseorang yang menjalankan ibadah haji, begitu juga menjalankan ibadah kurban. Yang pertama adalah kepribadian tauhid, kepribadian mengesahkan Allah, mentuhankan Allah. Ibadah haji dan ibadah kurban sama-sama memenuhi panggilan Allah, ibadah yang penuh kepatuhan, ibadah yang penuh ketundukan terhadap Sang Khalik, dengan menyadari bahwa kita adalah hamba yang niscaya. Hal ini tercermin dalam setiap lafaz talbiyah yang lazim dikumandangkan pada saat haji. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, aku datang panggilanmu. Sungguh segala nikmat, segala puji, segala kekuasaan hanya teruntuk milikmu. Begitu juga ibadah kurban. Menelaah dari beberapa aspek sejarah, Nabi Ibrahim menunjukkan keimanan, menunjukkan ketundukan yang sebenar-benarnya. Betapa tidak, ketika anak yang paling disayangi harus disembelih atas perintah Allah. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bi gulamin halim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya wahai anakku, artinya ketika Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk anak-anak soleh, maka kami beri dia kabar gembira dengan anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, ya bunaya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatku, apa pendapatmu wahai anakku. Kemudian ia menjawab, ya abati if'al ma tu'maru, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah minas sabirin, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Betapa ada orang tua, tiada satupun orang tua yang melihat, yang tega melihat menyembelih anaknya sendiri, kecuali atas dasar keimanan, ketundukan kepada yang memiliki alam semesta ini.
walaupun pada akhirnya Allah menggantikannya dengan seekor domba. Dengan demikian tidak ada keraguan keimanan dalam hati Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kepribadian inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing dalam kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kepribadian tauhid, kepribadian mengesahkan Allah harus semakin ditingkatkan. Meskipun kita tahun ini belum bisa melaksanakan kurban, bahkan belum bisa melaksanakan haji dengan berbagai faktor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua adalah kepribadian mujahid, kepribadian berjuang, kepribadian meninggikan, tinggikan. Yang kedua adalah kepribadian mujahid, kepribadian berjuang, meninggikan li'ila'i kalimatillah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, ibadah haji maupun ibadah kurban merupakan ibadah yang membutuhkan kesungguhan dalam menjalankannya. Betapa tidak, keduanya diperlukan biaya yang tidak sedikit. Tidak hanya biaya, tidak hanya materi, ibadah haji juga dilaksanakan dengan perjuangan baik fisik maupun psikis, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, bahkan meninggalkan semuanya yang dia miliki, yang ada di rumah, demi melaksanakan ibadah haji. Begitu pula ibadah kurban. Binatang yang disembelih biasanya dipilihkan dari binatang yang terbaik, tidak boleh cacat fisik, tidak boleh serta-merta hewan, karena sudah ada ketentuan kriteria untuk berkurban. Lantas setelah disembelih harus dibersihkan, dipotong-potong, kemudian dibagikan kepada yang berhak. Hal ini tidak mungkin bisa dilaksanakan manakala tidak didasari dengan tekad yang kuat, dengan penuh perjuangan. Ibadah kurban menunjukkan bahwa perlunya kepribadian berjuang, meninggalkan ego diri sendiri, mengutamakan orang lain. Maka kepribadian mujahid harus tertuang dari segala aspek kehidupan kita. Yang ketiga, kepribadian syakirin atau kepribadian orang-orang yang bersyukur. Islam tidak mengenal paksaan dalam beribadah. Misalkan ibadah sholat, jika tidak bisa berdiri maka diperbolehkan dengan cara duduk. Jika tidak bisa duduk diperbolehkan dengan berbaring, dan seterusnya dan seterusnya. Sama halnya dengan ibadah haji. Kewajiban menjalankan ibadah haji adalah bagi orang-orang Islam yang mampu. Walillahi 'alan nasi yahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi mereka-mereka yang sanggup menjalankan pergi perjalanan ke Baitullah. Pada ayat tersebut terdapat kata istata'a yang artinya mampu, sanggup. Hal ini menunjukkan betapa beruntungnya orang-orang yang mendapat kesempatan berangkat haji ke Baitullah. Orang-orang yang dapat atau yang mampu, yang diberi kesempatan oleh Allah untuk pergi haji, maka dia adalah satu di antara sekian juta orang yang tidak bisa menjalankan haji. Betapa banyak orang yang sanggup dalam sisi biaya, ternyata dia tidak bisa berangkat. Betapa banyak orang yang mampu dari sisi fisik, dia juga tidak bisa berangkat. Oleh karenanya patut disyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang diberi kesempatan untuk berangkat haji. Pun pula ibadah kurban.
Untuk bisa mendapatkan binatang kurban harus membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Maka tidak ada alasan bagi kita semua yang bisa melaksanakan kedua ibadah tersebut untuk tidak bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menganugerahkan nikmatnya kepada kita semua. Bahkan tidak akan mungkin anugerah itu kita hitung dengan angka-angka. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, kepribadian yang keempat yaitu kepribadian sosial atau kepribadian ijtimai. Ibadah haji dilaksanakan bersama oleh seluruh umat Islam dari segala penjuru dunia. Kehadiran mereka menjadikan saling mengenal, saling mengasihi, saling menyayangi. Tidak ada lagi perbedaan bagi bangsa, bagi etnis, bagi ras maupun bahasa, apalagi perbedaan sosial dan ekonomi. Selama melaksanakan ibadah haji, mereka belajar arti pentingnya tolong menolong, pentingnya kebersamaan, pentingnya sahabat, pentingnya saling berbagi, saling mengasihi dan sebagainya. Mereka dipaksa untuk melupakan perbedaan status dari asalnya masing-masing. Semua menjadi satu rasa, satu tujuan, yaitu ridha Allah. Ridha Allah, ridha Allah. Dengan demikian kepribadian sosial akan tertanam dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga ibadah kurban. Secara vertikal, pelaksanaan semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Namun secara horizontal, pembagian daging kepada sesama manusia menunjukkan adanya sikap peduli, adanya sikap saling mengasihi kepada sesama. Ibadah kurban juga mendidik arti pengorbanan. Maka sudah seharusnya mulai detik ini kita sadari pentingnya hidup saling menolong, saling melindungi yang kuat kepada yang lemah, yang tinggi kepada yang rendah, mengangkat segala bentuk keterbelakangan, bersatu padu memperoleh kemenangan, baik kemenangan di dunia maupun kemenangan di akhirat. Innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim wajib anhum wa tafadhal wa barik bijalanika wa kamanika ala zaini ibadik wa ashraf ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar,
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه وقال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واحذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان مسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.